Halo semuanya, selamat datang di Young Vibes, muda berkarya tua kaya raya dengan Azril di sini. Pastinya kita akan bincang-bincang santai nih dengan narasumber yang keren banget. Pastinya juga dengan kisah-kisah inspiratif mereka, dengan juga untuk masa muda yang keren, pastinya untuk melangkah lagi nyatanya lagi. Semuanya kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo, Kalau boleh dong Kak kenalan dulu backgroundnya. nama aku Dina Ulfi Lutfiah, biasa dipanggil Dina, umur aku 23 tahun, asal aku dari Semarang. Oke, Kak Dina ya Iya, bisa dipanggil. Oke. Pastinya dengan Kak Dina itu seorang anak muda, umurnya 23, Kak. iya, Wah, kakaknya berarti udah keren banget nih, masih muda, masih punya bisnis yang keren juga. Berarti udah cocok banget nih untuk menjadi role model buat teman-teman di luar oke. sana. Oke. Oke, boleh dong Kak cerita singkat tentang diri Kakak, mungkin dengan Kakak background di kehidupan Kakak ataupun dengan bisnis apa yang Kakak jalanin sekarang mungkin. Aku baru aja lulus jadi sarjana hukum. Aku kuliah di tahun 2020. Saat ini kesibukannya aku sibuk produksi untuk aksesoris di Berseri. Wah, di mana tuh Kak? Di Berseri itu ada tokonya Oh, di nama Jalan tokonya. Suyudono. Oh, Iya, namanya toko berseri. iya. Walah, itu jualan apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Itu produknya aksesoris, terutama dari manik-manik itu kita handmade semua. Wow, keren banget tuh. Pastinya dengan handmade dengan tangan-tangan yang canggih ya Kakak, Iya. tangan-tangan yang luar biasa di anak muda. Oke, pastinya juga menginspirasi buat teman-teman di luar sana nih. Oke, jadi kan Kakak cerita kalau Mm. misalnya Kakak itu baru lulus nih, sarjana Iya, hukum ya. iya, Wah, keren banget. SH nih ya iya. gelarnya. Oke, mungkin boleh dong Kakak ceritain tentang awal mula Kakak dari bisnis mengambil bisnis itu, terus kenapa Kakak bisa terinspirasi untuk membangun bisnis tersebut gitu. Kalau awalnya aku hobi pakai aksesoris. Nah, aku suka banget nih pakai. Di tahun 2019 aku mulai suka bikin-bikin aksesoris sendiri dan aku pakai. Hmm. Nah, dari situ aku coba kasih ke beberapa temenku. Temenku bilang kenapa nggak dijualin aja, toh juga bagus-bagus. Nah, dari situ aku mulai jualin dan jadi bisnis sampai sekarang. Wow, 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 keren banget nih teman-teman. Nah, contoh aksesorinya tuh kayak apa tuh Kak? Mungkin gelang, kalung, atau apa gitu? Aksesorisnya banyak gelang, kalung, cincin, strap phone untuk HP, terus kalau ada tuh lanyard buat photocard kayak gitu. Wow, wow, keren banget nih pastinya. Pastinya juga dengan kakak yang punya tangan-tangan kreatif ini, anak muda juga, bisa buat bisnis dari hal kecil ya kak. Iya, Pastinya kan dari hobi juga kan tadi iya, kakak cerita kalau misalkan kakak itu hobi suka banget bikin-bikin kayak bikin-bikin dari aksesoris tersebut untuk bisa dibuat bisnis juga mm, dengan disupport oleh teman-temannya juga itu keren banget sih dan nggak semua anak-anak muda juga bisa nih kak. Pastinya kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi itu Kakak cerita kalau misalkan Kakak itu mulai suka dari 2019 ya, iya. dan bisnisnya dari tahun berapa tuh, Kak? Bisnisnya dari tahun 2020. 2020. Nah, tadi Kakak 2020 aja udah masuk kuliah. Terus gimana tuh, Kak, cara Kakak bagi bisnis Kakak dengan kuliah Kakak tuh? Kebetulan aku masuk kuliah tuh 2020 masih pandemi Covid ya. Jadi Mhm. apa-apa semua daring. Ya Dan benar-benar. aku milih kuliahnya kelas kerja. Jadi aku masuk sore kan. Nah, paginya itu aku mulai ngurusin semua bisnisnya itu untuk awalnya kan aku jualan di Shopee. Jadi Mhm. aku selesaiin sampai sore, begitu sore aku kuliah. Nah, daring itu apa ya? Nambah kesempatan aku untuk ini bisa aku sambi nih. Jadi nggak terlalu sibuk banget di kampus. Jadi bisa sambil kerja juga waktu daring. Wow. Wow, mes banget dan keren banget sih pastinya Kakak Dina ini. Dan pastinya tuh dari teman-teman semua bisa lihat Kakak Dina dari awalnya dia kuliah juga, terus juga tadi dari pagi sampai sore ya Kak, Iya, bisa ngurus bisnisnya dan malamnya kuliah ya Kak. iya. Itu nggak semua orang bisa tuh Kak. Aku aja kalau misalkan kuliah sambil bisnis kayak gitu kayaknya pusing deh Kak. Mikirin matkul iya, mikirin bisnis iya. Kalau misalkan bisnisnya kadang kan nggak kekontrol gitu loh Kak. Nah, ngomong-ngomong bisnis nih Kak, pastinya kan dari awal Kakak bangun bisnis ini, itu awalnya itu dari diri sendiri yang bener-bener sendirian atau bersama partner mungkin dari pacar atau dari sahabat kayak gitu? Oke. Dari awalnya tuh 2020 itu aku sendirian. Hmm. Terus kemudian di platform Shopee mulai rame, aku dibantu sama keluargaku dari
proses packing semua dibantu sama keluargaku. Aku ada kakak dan adikku perempuan juga, itu membantu banget sih. Terus dari 2022 aku mulai pop up. Pop up itu jualan di kafe-kafe, itu aku dibantu sama kakakku yang kebetulan ngurusin semuanya untuk eh, admin atau kerjasama ngobrol sama orang, itu semua kakakku. Deal-dealan untuk kerjasama itu semua dari kakakku. Wow, berarti dapat support nih dari keluarganya. Iya, Keren banget nih dari ayah, ibu, kakak, adik itu komplit semua tuh. Ya, kalau kayak gitu sih tambah semangat tuh Kak buat jalanin iya. bisnis. Aku juga mau disupport sama kanan kiri aku ya. Oke, pastinya dari hal tersebut juga Kakak kan disupport banyak pihak ya, dari Mm-mm. orang tua pastinya, apalagi anaknya bisa sekeren ini kayak Kakak, dari anak muda bisa juga bisnis gitu. Awalnya kan pasti insecure ya Kak pasti. Tapi kan Kakak bisa sampai di titik ini udah keren banget. Oke. Oke, boleh dong Kak bisa diceritain tuh kalau misalkan Kakak itu dari awal banget bisnis itu kan pastinya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan tuh dari Mm-mm. Kakak. Nah itu tuh gimana cara Kakak ngatasin itu semua? Pertimbangan untuk ini kan hobi yang aku suka banget nih. Jadi kalau pertimbangan sih belum ada ya. Paling gimana aku cara meneruskan bisnis ini, aku harus terus berinovasi untuk tren-tren yang ada sekarang. Oke, berarti dengan Kakak awal Kakak mencoba hal baru itu pun Mm-mm. Kakak ya udah aku udah siap untuk melangkah kayak gitu ya. Iya, Berarti udah ready banget nih buat iya. jadi seorang bisnis woman gitu kan. Jadi keren banget sih Kakak ini. Oke, oke, oke. Mungkin boleh dong Kak kenalin produknya Kakak kayak apa sih Oh, produknya? oke. Dan mungkin dari produk-produk Kakak sendiri kan pastinya apa namanya kreatif-kreatif juga nih. Aku juga Iya, pengen lihat dong produknya kayak iya. gimana kayak gitu. Ada produk. Oke, jadi Kakak Dina ini salah satu seorang bisnis anak muda yang pastinya juga menginspirasi banyak orang nih, teman-teman. Oke. Wow, keren banget nih. Jadi ini ada kalung yang aku bikin sendiri, handmade, semuanya aku bikin sendiri. Terus ini ada gantungan HP. Oh, ini gantungan HP tuh, Iya, Kak. Oh, keren banget ya, teman-teman. Wow. Ini bener-bener bikin sendiri nih, Kak. iya semuanya. Wah. Terus ini apa tuh, Kak? Kok ada yang Ini kayak gantungan tas. Oh, tapi ini berarti dari benang-benang kayak gini pun Kakak juga apa namanya bikin sendiri gitu. Iya, kalau Oh, yang rajut itu kak adekku. walah, keren banget, Kak. Ini juga buat kunci ya, Iya, kunci lanyard motor. untuk kunci Oh, motor. oh ini lanyardnya. Iya, Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tuh namanya takut nih kunci motor suka pada lupa gitu, iya, pakai ini juga keren banget ya, Kak. iya. Ini boleh kunci motornya aku bawa Kak sama motornya? Ih, jangan dong kak, Oh, nanti nggak jangan. bisa Oh, pulang. Oke, jadi dari Kak Dina ini tuh benar-benar bisnisnya itu keren-keren banget nih teman-teman bisa dilihat juga nih dari yang buat di HP ada juga. Ini apa tuh Kak? Ini gantungan tas juga, HP Gantungan tas juga juga. bisa. Oh, keren banget sih Kak ini. Wah, ini aku boleh minta satu nggak sih Kak? Buat di rumah gitu? Boleh, boleh, boleh. Oke, oke, oke. Pastinya itu dari hal tersebut tuh nggak mudah nih Kak buat Mm-mm. Kakak bikin bisnis yang sekeren ini. Aku cukup aduh speechless sih anak muda sekarang tuh banyak banget kreasi-kreasinya ya teman-teman. Oke, mungkin nih Kak, apa sih yang bedain produk Kakak dari produk-produk yang lain? Mungkin kalau bisa dibilang nih banyak nih Kak produk-produk kayak gini, misalkan buat Iya, kayak gini tuh banyak banget nih yang buat bahkan yang mungkin lebih apa namanya udah lebih besar mungkin kayak oke. gitu. Nah, itu tuh yang bikin Kakak beda dari yang lain tuh apa? Kalau dari berseri sendiri itu warna manik-maniknya itu macam-macam ya, mulai dari yang warna-warni atau yang bisa dipakai cowok yang hitam putih. Untuk yang ngebedain sendiri, berseri punya masing-masing aksesoris tuh desainnya beda. Jadi satu aksesoris satu desain. Jadi kalau kalian beli di berseri itu jarang banget ada yang ngambarin kayak gitu di luar sana. Oh gitu gitu, wow wow wow. Berarti kayak misalkan kita satu desain itu cukup satu pemilik gitulah Iya, ya, nggak bisa diduplikat sama banyak iya. orang gitu. Wow keren sih, kayak limited edition jatuhnya. Oke oke oke. Tapi emang menarik juga sih Kak, apa namanya dari warnanya juga, terus juga Mm-mm. pasnya juga
catching banget sih kayak misalkan anak-anak muda sekarang, apalagi ini bisa juga dipakai anak-anak ya Kak, kayak Iya, anak-anak kecil biasanya kan iya, kalau anak-anak kecil itu mungkin tasnya yang biasanya itu banyak permainan-permainan, ini kan mm-mm. kayak mainan-mainan gitu kan, kayak lucu gitu. Kayak seru banget sih. Oke, mungkin ada lagi nih Kak. Apa sih mungkin ada nggak sih kayak alat khusus atau yang bisa mempermudah Kakak dengan proses pembuatan aksesorisnya? Kalau alat khusus sih belum ada sementara, tapi kalau teknik khusus kita punya teknik khusus sendiri. Jadi Hmm. biasanya aku bikin satu aksesoris, terus aku pakai sendiri. Terus aku cek kualitasnya udah oke belum sih kalau aku jual ke customer. Kalau belum oke atau nanti aku pakai belum ada sebulan kok putus, aku cari ngulik lagi cara-cara yang bisa ningkatin kualitas aksesorisku gitu. Oh, berarti dicoba dulu nih, Iya, Kak. Oh, berarti berarti kayak apa ya? Ada uji iya, labnya kayak gitu ya, heeh, uji lab dites lagi dulu. ya. Iya, ada tesnya juga. Berarti kan Kakak juga peduli terhadap customer juga nih. Iya. Barang-barang yang Kakak buat itu pastinya harus berkualitas dan juga awet juga buat teman-teman. Mm. Keren, keren. Oke nih Kak, ada nih Kak. Mungkin soal bahan baku, ada nggak sih kayak misalkan dari bahan bakunya kayak kendalanya atau apa gitu? Kalau dari bahan baku sih dulu waktu platform Shopee masih open untuk toko di luar negeri, kita sering beli dari sana. Cuman waktu sehabis pandemi itu toko dari luar negeri kan tutup. Jadi kita agak kebingungan nih beli manik-manik yang unik. Itu aku pernah sempet impor dari Thailand, aku just tip dari Thailand dan itu lumayan mahal ya biaya just tip dan Hmm. pengirimannya. Itu aja sih. Terus kalau sekarang aku mulai masuk manik-manik impornya, jadi aku nggak perlu just tip lagi. Aku biasanya beli di Semarang juga ada, atau aku ke Solo dan Jogja sendiri untuk beli manik-manik Wah, gitu. Kakak kesana langsung nih. Iya, Wow, keren banget ya. Itu keren banget sih, bener-bener keren banget sampai keluar kota buat cari bahannya gitu. Itu keren banget. Nah, mungkin karena kan tadi kan bahkan dari bahannya juga Kakak punya kendala mungkin dari tokonya yang nggak ada atau iya. apa kayak gitu. Pastinya kan Kakak punya ide-ide yang sangat kreatif yang luar biasa nih desain-desainnya. Kakak pernah nggak sih kayak kehabisan ide desain? Dan kalau misalkan kehabisan ide desain tuh gimana cara Kakak ngulik atau kayak muter-otak lagi buat desainnya terbaru lagi atau apa? Oke. Untuk awalnya kan customer aku rata-rata mahasiswa nih, anak muda yang suka banget pakai aksesoris juga. Nah, kadang kalau aku kehabisan ide, aku lihat nih trennya yang sekarang lagi booming apa untuk di TikTok atau di Instagram. Nah, kemudian aku inovasikan menjadi produk di Bersery kayak gitu. Berarti dari produk berseri itu kayak unik gitu ya, dari Iya, kakak terus tuh berinovasi. ya pastinya ada inovasi-inovasi yang terus diberikan oleh kakak sebagai ownernya ya. Keren, keren, keren. Mungkin dari bisnis kakak nih bikin manik ini tuh ada nggak sih permintaan unik dari customer, misal kayak misal aku bikinin dong, mau misal kasih foto aku atau hal-hal yang unik lainnya, mungkin ada nggak sih kak? Kalau tiap customer custom itu pasti aja ada hal unik, entah itu dikasih foto bias, K-pop gitu, atau Hmm. dikasih inisial namanya sama nama pacarnya, sama tanggal lahir gitu-gitu. Setiap customer sih punya desain yang unik sendiri ya, dan rata-rata permintaannya beda-beda kayak gitu. Mungkin ada yang paling, waduh, ini out of the box banget nih kayak gitu. Mungkin ada nggak sih Kak? Dikasih fotonya Iqbal Ramadan ya dulu. Jadi aku Oh, printin, aku kasih di bingkai foto gitu, dijadiin gantungan kunci dulu. oh gitu. Tapi kalau kayak gitu kena air gitu Kak, luntur atau enggak Kak? Atau ada Itu kalau di pelindungnya? gantungan tas itu aman sih. Soalnya itu ada bingkai akriliknya kayak gitu. Oh iya ya, yang kayak misal ini ya, kayak fotonya dimasukin ke Iya. akriliknya itu ya. Oh gitu-gitu. Ini teman-teman, berarti kan menarik banget nih dari kakak juga bisa menerima desain-desain ataupun permintaan dari customer untuk bisa dibuatkan kreativitas dari kakaknya untuk bisa kayak misalkan gantungan kunci, tadi terus juga lanyard ataupun yang buat HP kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan ini tuh jangkauannya itu anak-anak atau mungkin kayak anak muda atau Kalau dulu awal pop up itu pasarnya kita mahasiswa ya. Terutama di daerah Tembalang yang deket Undip, deket Polines, itu mereka pada suka aksesoris. Tapi setelah kita punya toko yang kebetulan tokonya tuh di depan SMP langsung. Jadi pasar kita tuh bertambah. Jadi ada anak-anak juga, ada ibu-ibu muda juga yang suka banget sama produk kita gitu.
Wow, keren banget nih. Tapi biasanya kalau kayak gitu ada anak cowok yang bikin nggak sih Kak? Mungkin atau buat pacarnya atau ada Iya, gitu? kalau cowok rata-rata sekarang banyak ya yang pakai Oh iya aksesoris, ya benar-benar. kan? Yang couple sama pacarnya juga ada. Wow, pastinya berarti kan ini nggak cuma buat anak-anak, nggak cuma buat perempuan juga, pastinya juga buat cowok-cowok juga boleh nih bikin ya Kak, kayak gitu. Karena kan namanya kreasi, ide juga kan pastinya juga bisa dituangkan dalam bentuk-bentuk yang keren-keren banget kayak gitu. Oke, mungkin dari bisnis kakak nih kak, pastinya ada suatu pencapaian nggak sih? Nah, pencapaian apa sih yang paling kakak paling banggain gitu dari proses kakak itu? Kalau kita kan pop up mulai dari 2022. Nah, tahun lalu itu kita sempat di calling sama PLN Jepara untuk Wow, ngisi event yang workshop anak-anak dan itu di daerah Kopeng. Kita nggak nyangka aja sih mereka tahu berseri yang dari Semarang gitu loh. Terus wow, kita ke sana perlengkapan workshop dan itu rame banget. wow, itu sampai berapa orang tuh kak yang datang? Sampai yang workshop 40 orang. Lebih juga Wow, bisa sih itu. Rata-rata anak-anak gitu. keren banget sih. Berarti dari Salatiga ya? Jepara. Oh, Jepara. Jepara, terus bisa ngundang berseri yang dari Iya. Semarang. Itu berarti kan berseri itu udah bener-bener sampai ke luar-luar gitu nggak sih Mm-mm. sampai keluar kota gitu bahkan dari PLN ya perusahaan Mm-mm. BUMN juga bisa tahu Iya. berseri. Oke, mungkin ada nggak sih tantangan terbesar dalam kakak jalanin bisnis ini? Kalau dulu tantangannya karena kita pop up itu pindah-pindah kafe, pindah-pindah tempat jualan, dulu sulit banget. Jadi customer sering ngechat, "Kak, hari ini buka di mana ya? Kak, besok Oh, masih di kafe ini enggak? Aku mau beli besok." Gitu. Nah, itu lumayan jadi kendala buat kita karena kita belum bisa menyediakan aksesoris itu setiap hari. Nah, maka dari itu tahun lalu kita berniat bikin toko yang kebetulan buka setiap hari. Jadi customer kalau mau ngadu orang atau mau ada acara terus mau beli kalung, gelang dan lain-lain itu bisa langsung ke toko, bisa custom juga kayak gitu oh berarti sesuai permintaan. dari kakak bingung nih tempatnya pindah-pindah juga, akhirnya bikin solusinya dengan Bikin toko. dibikin toko. Keren banget, anak muda udah bikin toko nih. Iya. Oke, nah tadi kan kakak bilang pernah kayak ngadain workshop gitu atau tutorial produk kakak dan gimana tuh respon dari teman-teman atau peserta yang ikut workshop itu kak? Kalau dari peserta responnya seru sih, mereka bisa pilih manik-manik sendiri, bikin aksesoris sesuai keinginannya. Terus kadang ada yang nagih nih, ikut workshop, terus besoknya kalau berseri ada workshop lagi ikut kayak gitu. Wow, keren banget. Itu workshopnya berapa bulan sekali tuh kak biasanya? Minimal kita sebulan sekali Oh, ngadain sebulan sekali workshopnya ya. dan beda-beda aksesoris. Misal bulan ini kita bikin strap phone, besok bisa bikin kalung atau gelang atau yang lainnya. Jadi biar customer tuh nggak bosen Bosan. bikin itu Iya, aja gitu. bener-bener. Jadi setiap datang itu ada inovasi-inovasi baru Iya, gitu ya. Oke. Nah, pastinya itu dari hal tersebut tuh dengan cara berseri bisa ditahu banyak orang tuh lewat apa Kak? Mungkin lewat sosial media. Nah, kalau misalkan menurut Kakak lewat sosial media itu seberapa penting sih sosial media bagi bisnis Kakak? menurut aku penting banget ya. Soalnya berseri besar juga karena kita pernah upload video di TikTok. Kemudian FYP itu juga jadi customer datang ke kita. Nah, waktu FYP itu kita buka di Mall Uptown. Nah, Hmm. dari itu kita rame juga dari situ. Terus kemudian kita bikin toko, jadi orang-orang tahu. Wow, jadi sosial medianya mantap juga nih Iya, ya, bisa sampai FYP juga. iya, Lalu juga dibantu oleh sosial media juga berseri pun makin membooming ya, mungkin iya. mendunia nih nantinya pastinya amin, harapannya sih kayak Amin. gitu ya Kak. Nah, pastinya tuh Kakak sebagai owner juga tuh punya rencana ke depan dan harapan untuk ke depan buat berseri itu apa tuh Kak? Kalau aku pengennya ngembangin toko yang lebih besar, biar orang tuh bisa datang terus langsung bikin-bikin di situ, nggak beli aksesoris yang udah jadi. Jadi mereka bisa bikin sendiri sesuai keinginannya sendiri kayak gitu. Oke, pastinya dari hal tersebut pun Kakak juga pengen juga dari orang-orang lebih kreatif juga, Iya, lebih benar-benar apa ya ibaratnya tahu lah apa yang bisa kakak lakukan juga bisa dilakukan oleh banyak orang juga nih. Oke,
Mungkin dari ini nih Kak, mungkin ada nggak sih kan dari hal tersebut tuh Kakak punya customer, punya apa pembeli mulai dari anak-anak ataupun dari mungkin remaja gitu. Pastinya dari pelayanannya juga nih Kak. Nah, ada nggak sih kayak respon atau tanggapan dari mereka terhadap pelayanan Kakak? Misalkan kayak misalkan, ih dari Berseri ini keren banget nih mungkin dari Kakak ownernya kayak gitu. Kalau tanggapannya ya oke-oke aja sih. Kalau misalnya kita workshop itu kita sambil ngobrol juga biasanya. Jadi kayak kita lebih deket ke customer kayak gitu. Oke, berarti tanggapan Mm-mm. mereka overall oke lah Oke. ya gitu. Mungkin ada nggak sih kadang kayak customer yang mungkin ngasih saran mungkin Kak, ini Kak gitu ada nggak Kak? Eh, ya kalau di toko dulu kita jadinya aksesoris. Kemudian kadang kan ada customer, Kak, ada gantungan HP yang kayak gini nggak? Nah, kita berinovasi, kita bikin. Jadi customer nyari produk yang banyak gitu variasinya dan di Berseri ada kayak gitu. Oke, pastinya juga kan dari banyaknya desain-desain juga sih Kak, karena Berseri kan juga inovasinya kayak gitu-gitu aja. Jadi kan ada harinya pun, setiap hari pun ada inovasi baru dari Berseri yang juga pastinya juga eye catching juga dan punya ciri khas tersendiri gitu. Oke, mungkin dari Kakak ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman anak muda di luaran sana? Mungkin singkat aja. Oke, kalau untuk buka bisnis gitu ya, jangan takut nyoba aja sih. Jadi kayak aku mau nyoba nih, tapi takut gagal. Tapi kan belum dicoba gitu. Jadi kita jangan takut untuk nyoba hal baru, apalagi yang bisa jadi peluang bisnis kayak gitu. Terus harus telaten, ulet. Jadi kan aku bisa bikin kayak gini. Pasti kan ada bosennya, tapi aku harus terus-terusan berinovasi agar customer tuh suka Berseri karena modelnya up to date banget kayak yang lagi tren sekarang kayak gitu. Jangan takut nyoba, harus telaten aja. Oke, pastinya juga kan dari Kakak juga pengen banget nih buat teman-teman yang di luaran sana, anak-anak muda, biar kalau misalkan bangun bisnis aja harus benar-benar dari awal, dari niat juga, meskipun bosan pun ya harus benar-benar apa ya namanya, harus terus konsisten lah Iya, ibaratnya karena kan anak muda sekarang itu pastinya banyak banget yang ini aku udah kayak gini udah bosen terus bahkan udah kayak capek. penghasilannya Iya, iya capek terus misalkan nggak ada penghasilannya gitu terus apa namanya dari hal tersebut itu kan pasti juga membangkitkan anak-anak muda untuk bisa terus berkreasi untuk iya. bisa terus bener-bener tahu lah apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, tadi kan kakak cerita juga tuh pastinya dari hal tersebut itu kita perlu konsisten juga, Iya. perlu apa namanya tahu lah kalau misalnya kita tuh harus buat bisnis yang selalu berinovasi gitu. Mungkin ada nggak sih kak cerita dari customer kak yang mungkin apa ya memberikan kakak itu lebih kayak oh jadi itu aku harus begini gini gini kayak gitu. Mungkin ada nggak sih kisah dari customer yang ke kakak mungkin dari dia mulai bisnisnya atau sharing bisnis kakak atau juga mungkin dari berseri tersebut. Kalau sharing tuh biasanya waktu workshop itu kan aku ngajarin orang, tapi kalau orang customer itu nanya ke Kak ini harga jualnya kalau aku jual segini, aku jual itu oke nggak sih? Jadi kita waktu workshop itu sharing-sharing tentang aksesoris dan lain-lain itu juga aku nerima masukan banget. Terus kalau misalnya habis workshop mereka ngechat di WA untuk tanya-tanya, aku juga masih welcome banget untuk ngejawab pertanyaan itu. Wow, keren banget sih. Berarti kan emang benar-benar kakak itu lebih close juga ke customer juga, Iya, deket juga sama customer dan mau nih apa yang harus mau dilakuin, apa yang harus mereka inginkan kayak gitu, iya. apa yang mereka request juga. Nah, mungkin dari gitu tuh ngomong-ngomong request juga, ada nggak sih kayak desain yang paling susah yang menurut kakak itu, aduh ini aku nggak bisa nih, tapi ternyata kakak bisa, atau bahkan kayak, aduh aku nggak bisa nih nyerah kayak gitu. Pernah nggak sih kakak gitu? Kalau desain yang susah itu belum ada ya, cuman waktu misal aku bikinin satu aksesoris, aku chat ke customer, Kak ini desainnya oke nggak gitu. Terus kayak customer ada yang kurang srek sama manik-maniknya itu sampai ganti-ganti desain beberapa kali itu paling kayak gitu sih Kak.
Oh, berarti sampai gonta-ganti desain, iya. oh, berarti sampai gonta-ganti desain. Iya, dan kita berusaha bisa memenuhi keinginan customer kayak gitu. Oke, berarti dari berseri sendiri itu selain kakak ada yang bantu nggak? Ini kan ada keluarga mungkin kakak udah punya karyawan mungkin Kalau atau di tim produksi, aku ada 3 karyawan yang bantuin aku meronce. Jadi mereka yang meronce. Terus kalau untuk finishing masih aku sendiri karena biar kualitas aksesorisnya tetap terjaga itu aja oh. sih. Nah, itu tuh tadi kita lupa ngomong ini sih Kak. Harganya mulai dari berapa sih Kak harganya atau kayak ada harga khusus gitu misalkan dari desainnya cukup solid kayak gitu. Atau harganya itu ditentukan nanti setelah Kakak udah proses pembuatan. Kalau untuk harga aksesoris di tokonya mulai dari 5.000 aja. Terus kalau paling mahal paling enggak 50.000 itu udah yang paling mahal. Atau kalau custom itu sama kita mulai dari 5.000 aja. Berarti tergantung juga sama kesulitannya juga ya Kak. Iya, Kalau misalkan memang tingkatan kesulitannya juga lumayan sulit berarti harganya mahal. iya, Nah, pastinya kan kalau misalkan Kakak bangun toko juga, bangun usaha bisnis juga, pasti ada pasang surutnya nih. mm-mm. Nah, itu tuh mungkin ada nggak sih pasang surutnya dari Berseri gitu? Kalau sejauh ini sih belum ada, cuman waktu libur kuliah atau libur sekolah itu toko lumayan sepi ya, karena mereka lagi pada liburan kayak gitu. Oh, berarti kalau misalkan ya liburan kayak gitu, Mm-mm. toko sepi kayak gitu, pasti ya Iya, ya namanya usaha gitu ya Kak, iya, kadang pasang naik naik turunnya ada aja gitu. mm-mm. Tapi kan Kakak tetap konsisten sampai sekarang Iya, itu udah keren banget dan pastinya juga membangun semangat juga buat anak-anak muda. Jadi di luar sana juga anak-anak muda kalau misalkan bikin bisnis pun nggak setengah-setengah nih, harus iya, kalau misalnya udah melangkah, udah maju, ya maju aja gitu. iya, Soalnya aku juga awalnya bikin bisnis juga setengah doang nih Kak, udah maju nih, ya udah mundur lagi ceritanya iya, mungkin kayak gitu. Oke, mungkin dari ini kita udah bincangnya banyak banget ya iya. Kak, udah keren banget. Aku juga speechless banget sama perjuangan Kakak dengan usaha Kakak yang luar biasa itu. Dan pastinya juga semoga dengan harapannya anak-anak muda di luar sana juga terinspirasi dengan kisah Kakak. Dan juga pastinya aku berharap dan berdoa juga buat usaha bersih buat Kak Dina dan lebih nantinya sukses, amin. Amin. Pastinya juga lancar terus rezekinya Kakak dan bersih akan bisa mendunia. Amin. Oke, terima kasih Iya, banyak Kak atas Kak. waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bincang-bincang lebih seru Oke, lagi mengenai bisnis. oke. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.